Ada kekuatan luar biasa di balik tangan-tangan mungil ini. Di usia yang masih sangat belia, malaikat-malaikat kecil ini harus berdamai dengan hal yang tak kasat mata. Rasa sakit, lelah, dan perjuangan yang panjang. Anak-anak hebat ini menanggung beban yang tak seharusnya ada di pundak mereka. Namun bukannya menyerah di tengah perihnya penyakit. Jemari kecil mereka justru menggenggam harapan dengan sangat erat. Setelah perjalanan panjang melawan sakit, tubuh-tubuh kecil ini akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Rumah Teduh Suryo, sebuah rumah singgah yang dialasi oleh kasih sayang yang tulus dari Romo Joseph Susanto. Berdiri di sudut Jalan Keramat Pulo, Jakarta Pusat, tempat ini bukan sebatas bangunan bata. Rumah ini tumbuh dari cinta bagi raga-raga mungil yang tak pernah lelah berjuang. Di tempat inilah beban penyakit kronis itu terasa lebih ringan. Karena mereka menemukan kehangatan, keluarga, dan kekuatan untuk bertahan. Di setiap jengkal langkahnya, Romo Jo merajut doa yang tak pernah putus. Dalam diam, ia melangitkan nama yang sedang berjuang. Berawal dari rasa pedih melihat tubuh-tubuh kecil yang kesakitan, Rumah Teduh Suryo hadir menjadi jawaban. Ketika tubuh-tubuh mungil ini merintih kesakitan, sementara orang tua mereka tak tahu harus membawa anaknya kemana, rumah ini membuka pintunya. Kehadiran sebuah rumah teduh di kota Jakarta adalah sebuah kebutuhan yang akan sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terutama pasien-pasien yang berasal dari daerah. Bisa dibayangkan, mereka datang dari Sabang sampai Merauke, dari tempat-tempat yang jauh, membawa anak-anak mereka yang sakit. Lalu mereka harus berjuang untuk pengobatan anak-anak mereka. Dari pemerintah sendiri sudah berusaha dengan BPJS. Dan memang kita harus bersyukur luar biasa, program ini sangat amat bisa dinikmati oleh para pasien dan orang tuanya. Mereka kemo, mereka operasi, mereka kontrol, mereka berobat secara gratis. Tetapi gratisnya biaya pengobatan belum diimbangi dengan yang namanya biaya kebutuhan selama tinggal di Jakarta. Sebelum saya membuka Rumah Teduh Suryo ini, saya survei ke beberapa rumah teduh di sekitar RSCM. Kabar baiknya adalah kota Jakarta yang kata orang kejam seperti Ibu Tiri, ternyata masih banyak loh rumah-rumah teduh, orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka, apapun agamanya, dari manapun mereka berasal. Memang ada yang berbayar dengan biaya sangat minim, ada yang gratis, ada yang ngasih makan juga, ada yang ya semua diusahakan. Disitulah saya melihat, kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois. Bagi Romo Jo, hadirnya Rumah Teduh Suryo adalah cara ia menjawab panggilan Tuhan secara nyata. Karena ada satu hal yang sangat ia yakini, bahwa kebaikan sekecil apapun, jika dirajut dengan ketulusan, pasti akan menumbuhkan keajaiban. Untuk dapat rumah ini saya bilang ini keajaiban. Kalau kita sekali punya dedikasi untuk menghadirkan kebaikan, itu kayak magnet, semesta itu akan mendukung lah. Bahasa saya seperti itu, semesta akan mendukung. Tiba-tiba saya setelah mengalami kegagalan cari-cari rumah kontrakan, ternyata saya pernah hadir di rumah ini. Ini dulu rumah seorang oma opa, namanya Opa Slamet, sama istrinya tinggal di sini. Saya sering datang ke sini untuk kunjungan waktu beliau sakit, sampai waktu beliau meninggal, saya juga hadir. Lalu rumah ini kosong. Tadinya bentuknya nggak seperti ini. Ini bisa saya katakan rumah ini kita sulap. Tadinya di rumah tua, rumah zaman dulu, lalu diubah. Setelah anak-anak si Opa Slamet ini tahu saya mau tertarik dengan rumah ini, ya beliau kasih harga yang sangat murah. Dan pakai aja katanya, dengan biaya yang sangat murah pastinya. Nah,
Disitulah saya berjumpa dengan orang-orang hebat, orang-orang yang punya pemikiran yang lebih luas dari saya. Problemnya adalah harus berani belajar dari orang lain. Jangan merasa pintar sendiri. Rumah Teduh Suryo kini menjadi sebuah pelabuhan sementara bagi keluarga dan anak-anak yang sedang melawan penyakit kronis di RSCM dan rumah sakit rujukan di Jakarta. Melalui rumah Aurora, Cermaya, dan Baskara, 11 kamar yang tersedia kini merangkul 31 pasien bersama keluarganya. Di tempat inilah kita bisa merasakan bahwa kehangatan tidak hanya berasal dari dinding dan atap yang berdiri kokoh, melainkan dari hati yang saling bertaut, menjadi ruang bagi setiap keluarga untuk saling mendengar tangis dan saling menguatkan di kala rapuh. Ternyata di sini bukan kos-kosan sekali lagi, juga bukan rumah-rumah kontrakan, tapi mereka harus menjadi saudara. Bisa saling berbagi, saling cerita satu sama lain, nangis bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng. Kalau ada yang meninggal anak mereka, ya semuanya dilewatin secara bersama. Ternyata itulah value, nilai lebih dari rumah ini, rumah teduh. Bukan setiap orang berjuang dengan air matanya sendiri, tetapi ternyata di balik penderitaanku ada juga orang lain yang nangis bareng-bareng, saling menasihati bareng-bareng, saling menguatkan satu sama lain. Itulah value dari rumah. Romojo mengakui menghadirkan tempat sehangat ini menjadi sebuah perjalanan panjang yang penuh liku. Rumah singgah ini lahir sebagai bukti nyata dari sebuah ketekunan dan cinta tanpa syarat untuk mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan. Saya tuh bisa bikin ini bukan berarti saya hidupnya mulus ya. Nah, kenapa anak-anak? Anak-anak masih punya daya harapan yang lebih besar daripada yang dewasa. Anak-anak ringkih dan rentan. Kalau dewasa sakit dia masih bisa cerita dia sakit apa. Kalau lapar dia bisa ngomong mau makan apa. Tapi kalau anak-anak kan enggak. Mereka belum bisa ngomong, udah kena sakit kankernya yang serem-serem. Lalu juga tubuh anak-anak regenerasi selnya masih bagus ya. Pintu rumah Teduh Suryo selalu terbuka untuk semua, tanpa pernah memandang perbedaan agama. Rumah singgah ini ditempati khusus untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun yang berjuang melawan penyakit tidak menular. Pagi ini, Jenny kembali menyapa para pejuang kecil di rumah Teduh Suryo. Di tengah beratnya prosedur medis yang harus mereka jalani, perempuan kelahiran 1974 ini hadir memberi penguatan. Bagi Jenny, kebaikan adalah wujud kasih yang diajarkan Tuhan. Ia pun meyakini bahwa di setiap luka dan perjuangan selalu ada penyertaan Sang Pencipta yang tak pernah putus. Perjumpaan dengan banyak keluarga menjadi pelajaran berharga bagi Jenny. Dari merekalah ia belajar tentang keteguhan dan kasih yang sejati. Mereka tidak pernah tawar hati atau berburuk sangka sama Tuhan. Nah, dari sini saya belajar dari mereka. Gak gampang jadi orang tua dengan anak yang sakit. Akhirnya saya tergerak untuk membantu mereka secara holistik. Jadi bukan hanya untuk penyediaan rumah untuk mereka tinggal selama pengobatan, tapi juga bagaimana berbagi. Saya juga kadang-kadang ikut nangis sama mereka. Apalagi anak-anak ini ya, kalau kita sakit gigi aja kayaknya kita bisa manja kayak apa. Anak-anak ini sakitnya nggak kaleng-kaleng, tapi bagaimana mereka tetap bisa having fun, bisa ketawa, bisa menularkan kebahagiaan, dan sekaligus mereka tuh ngajarin kekuatan juga loh. Untuk tidak cengeng. Dari anak-anak ini saya belajar kalau mujizat itu nyata. Bagi Jenny, menjaga hati agar tetap tegar adalah tantangan terbesarnya. Ia pun harus mampu membendung duka saat melihat pasiennya kian melemah. Juga ketika takdir akhirnya memanggil mereka pulang ke pangkuan Sang Pencipta. Perasaan yang sama juga dirasakan Ririn.
Dari 300-an pasien anak di Rumah Teduh Suryo, sekitar 20 diantaranya telah berpulang karena penyakit yang diderita. Dalam situasi seperti itu, Ririn harus menyimpan dukanya untuk menghadirkan bahu yang paling kuat. Saya harus kehilangan mereka, itu rasanya luar biasa. Perasaan saya hancur karena mereka sering saya gendong, saya melihat bagaimana prosesnya, berproses mulai dari dia datang sampai akhirnya dia berpulang. Setiap kali awal-awalnya saya juga menangis sampai yang luar biasa. Tapi setelah saya jalani, saya harus kuat karena saya harus mendampingi mereka. Dan di sini pun kasusnya kan berbeda-beda. Ada pendampingan untuk orang tuanya, mendampingi anak-anak yang sakit itu orang tuanya juga mengalami tekanan mental, tekanan batin. Belum lagi orang tuanya yang kasusnya suaminya pergi setelah tahu anaknya sakit. Sakitnya seperti itu, banyak kasus kami seperti itu dan ibunya stres. Jadi saya harus lebih kuat dari mereka. Kala dunia anak-anak kerap riuh dengan tawa, dunia Zio berjalan dalam keheningan. Di balik tubuh mungilnya, Zio berjuang melawan penyakit yang tak ringan, mulai dari epilepsi, mikrosefali, kraniosinostosis, hingga cerebral palsy. Di balik kepedihan itu ada cinta seorang ibu yang tidak pernah redup. Meski dijalani seorang diri, Sari tetap bertahan demi menjaga harapan di setiap detik perjalanan sang buah hati. Karena ngerasa bener-bener dia harta aku paling satu-satunya, paling berharga banget. Jadi aku cuma punya dia. Meskipun orang tua ada gitu, tapi anak aku bener-bener dia doang. Yang ada di keliling aku tuh dia doang. Yang ada di kehidupan aku. Orang-orang suka ngomong ya, ngapain sih berjuang terus gitu kan, gak ada perubahan. Tapi ya namanya seorang ibu ya beda kan. Jadi benar-benar kalau nggak ada, ibarat kata saya lagi kerja gitu, dia di rumah, ngerasa kehilangan banget. Langgasari dan Zio pun berlabuh di Rumah Teduh Suryo. Tempat ini menjadi penopang saat biaya tinggal, makan, dan perjalanan medis di Jakarta tak lagi sanggup mereka pikul sendiri. Sari pun mengaku kebutuhan dasar Zio yang dulu sulit untuk dijangkau kini dapat terpenuhi di tempat ini. Kan Zio ini pas waktu masih di rumah nggak dikasih susu khusus ya kita sebisanya aja gitu kan, SGM. Pas udah di sini dia benar-benar terpenuhi banget gizinya, proteinnya semua. Benar-benar ngerasa bersyukur banget dapat rezeki di sini gitu kan. Dari susu aja dia terpenuhi, pampers juga pakai pampers terus. Kalau pas di rumah mah dia jarang banget. Getir juga dirasakan Iis dan Yasan. Satria, bayi mungil mereka yang belum genap 1 tahun ini, didiagnosa atresia biliar atau kelainan empedu. Tak banyak pilihan, Satria harus menempuh satu jalan demi satu harapan, yaitu transplantasi hati. Biayanya itu 150 jutaan. Ya awalnya kami mengira rumah singgah udah mungkin untuk sekedar singgah aja, kebutuhan yang lainnya nggak ditanggung. Dan sampai sini alhamdulillah dari susu, pampers, kebutuhan kita makan ditanggung semua. Jadi saya benar-benar bersyukur ketemu RTS ini. Iis pun menyadari tak ada lagi harta yang mampu ia korbankan. Usaha bebek petelur yang dimiliki Yasan terpaksa dijual demi membiayai pengobatan sang buah hati. Di tengah keputusasaan itu, Rumah Teduh Suryo datang memberikan uluran tangan, menambal celah biaya yang tak tersentuh jaminan kesehatan, agar perjuangan Satria tak berhenti di tengah jalan.
Sejak awal 2026, Rumah Teduh Suryo juga menjadi saksi ketegaran Julius. Retinoblastoma atau kanker mata langka yang diidap bocah 11 tahun ini memaksanya untuk menempuh ribuan kilometer dari tanah Sumba demi menjemput kesembuhan di Jakarta. Bersama sang kakak Petrus, Julius menemukan tempat yang penuh kasih di rumah singgah ini. Di tengah perjuangan melawan sakitnya, anak-anak ini tetap menemukan ruang untuk bahagia. Tawa mereka seakan menyisihkan sejenak segala luka. Hanya ada keceriaan yang mereka bagi bersama. Tak hanya menyediakan fasilitas kendaraan, kala sakit memaksa para pasien menjauh dari bangku sekolah, Rumah Teduh Suryo hadir membuka jendela ilmu. Setidaknya 3 kali dalam sepekan, 6 guru relawan secara bergantian mendampingi para pejuang kecil untuk terus belajar. Mulai dari matematika, bahasa Inggris, hingga berkreasi lewat kriya. Semuanya dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan tiap anak. Di tengah padatnya rangkaian pengobatan yang dijalani, sesekali para pejuang kecil ini juga membutuhkan ruang untuk melepas penat. Ya, hari ini mereka akan jalan-jalan dan makan bersama di sebuah mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gelak tawa anak-anak pun pecah dalam beragam hiburan yang dihadirkan. Acara kemudian dilanjutkan dengan menikmati hidangan istimewa. Semua ini adalah buah kedermawanan para donatur yang berupaya untuk menghadirkan senyum di wajah para pejuang mungil ini. Di tengah penantian panjang proses pengobatan, para orang tua pasien berusaha mengisi waktu dengan kegiatan yang produktif. Di dapur Rumah Teduh Suryo, Nur meracik olahan kolang-kaling. Kegiatan ini ia lakukan sambil menanti rangkaian pengobatan anaknya, Aza. Hari ini 7 kg kolang-kaling disiapkan. Nur memadukannya dengan perasa dan pewarna alami dari buah naga. Untuk menambah rasa manis, ia menggunakan gula batu. Nur menyebut olahan ini dibuat sesuai pesanan. Pemasarannya pun turut dibantu melalui promosi di akun media sosial Romojo. Walaupun kita di sini menunggu anak berobat tanpa ada pemasukan, jadi pengurus ini kayak ngebimbing kita, ngerangkul kita, ayo kamu bisa apa? Kita bantuin, kita promosiin. Jadi nanti itu salah satu pendapatan kamu di sini gitu. Jadi itu salah satu pemasukan kami selama di sini. Soalnya kan kami di sini nggak kerja. Saya selalu mengingatkan mereka, kalau para pasien ini kita bantu, mereka jadi tergantung 100% sama kita. Ketika kita nggak ada, kita lepas, mereka nggak bisa hidup di luar sana. Itu kita yang salah, kita yang dosa itu. Maka mereka selama bersama-sama kita, mereka juga harus berjuang juga. Itu ketika dapat hasil penjualan, itu nggak dinikmati sendiri. Mereka bisa berbagi sama sesama pasien. Buat saya itu luar biasa, value yang akhirnya bisa bertumbuh. Buat saya itulah nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Tujuan dari rumah ini ada, supaya setiap orang merasakan kebaikan, tapi juga nggak berhenti, pada akhirnya bisa menyalurkan kebaikan juga. Di balik segala kebaikan yang terus dihadirkan, ada perjuangan besar untuk menjaga rumah singgah ini tetap berdiri. Biaya operasional terus berjalan, namun kedermawanan para donatur hadir sebagai mukjizat nyata. Hasil rupiah dari monetisasi YouTube, Joseph Susanto turut menjadi salah satu penopangnya.
Kalau dibilang biaya dari mana, saya cuma bilang nengok yang di atas lah. Yang di atas yang nyediain, yang di atas yang membuat saya dan teman-teman tidak merasa berkekurangan. Tadinya saya itu punya channel YouTube. Dari hasil YouTube itulah saya coba untuk menghadirkan di sini. Tapi kan pasti kurang. Tapi ya semesta mendukung lah. Kalau sebuah kebaikan dijalani dengan tulus, jujur, ada akuntabilitasnya jelas, ya pasti orang-orang baik di luar sana pasti ikut. Maka biasanya orang kalau mau bikin rumah teduh bilangnya pasti soal duit kan. Duit dari mana, duitnya gimana. Yang penting hati dulu sih mau. Punya hati dulu mau, semesta akan mendukung. Dukungan dan kehadiran Rumah Teduh Suryo tak hanya dirasakan di dalam rumah singgah. Di lingkungan rumah sakit pun, upaya menghadirkan kehangatan bagi pasien anak terus dilakukan. Di satu sudut Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, sebuah ruangan bermain dihadirkan bagi pasien anak. Di pojok bermain ini, Rumah Teduh Suryo turut menghadirkan beragam mainan agar anak-anak tetap memiliki ruang untuk tersenyum dan bermain di tengah perjuangan mereka melawan penyakit. Waktu gedung ini direnovasi, mereka merenovasi supaya fresh, baru gitu. Lalu ruangan ini kosong. Lalu dari pihak RSCM mengusulkan kepada tim kami, bisa nggak diadakan ruang bermain supaya anak-anak senang, supaya anak-anak bisa ada aktivitas lain ketika mereka di rumah sakit. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa rumah sakit, petugas rumah sakit, dan mereka lama ya di rumah sakit itu, ada yang perlu operasi dan lain sebagainya. Dengan adanya seperti ini, tempat bermain anak, menurut saya itu sangat baik karena bisa mengembangkan imunitas anak-anak dengan bermain. Jadi mereka berbahagia sehingga mudah-mudahan kesembuhannya juga bisa dipercepat. Di balik setiap perjuangan melawan sakit, ada cinta besar yang terus menyertai langkah para anak dan keluarganya. Cinta itulah yang setiap hari disaksikan di Rumah Teduh Suryo. Di Rumah Teduh Suryo, Romojo mengaku menemukan makna ketulusan dari para orang tua pasien. Lewat lelah mereka, ia belajar tentang pengorbanan dan kasih yang sejati. Di sana pula, ia menyaksikan cinta paling murni, memeluk keterbatasan anak-anak mereka bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga. Saya pikir dengan punya rumah, mengelola rumah teduh ini cuma nambah-nambahin kerjaan saya doang tadinya. Tapi saya salah besar. Justru dari mereka-mereka, dari mama-mama pasien, dari papa-papa pasien, saya justru belajar banyak hal dari mereka. Meskipun anak mereka sakit, meskipun anak mereka tidak sempurna, meskipun anak mereka menguras tenaga pikiran mereka, nggak seperti anak-anak sehat yang lain, dan mereka selalu hadir buat anak-anak mereka. Itu yang buat saya harus banyak belajar dari mereka. Arti pengorbanan seorang orang tua, arti cinta, arti kasih sayang orang tua. Tapi kan di sini saya belajar justru ketika anak mereka tidak sempurna, mereka masih melihat itu sebagai karunia Tuhan.